Shalom perempuan-perempuan hebat GPIB dimanapun kita boleh berada. Salam jumpa kembali di dalam program Lamp and Light yang diprakarsai oleh Dewan Pelkat PKP GPIB. Kali ini saya Pendeta Margareta Dolf Pelealu selaku Ketua Majelis Jemaat di GPIB Bukit Zaitun Duri akan melayani ibu-ibu yang terkasih di dalam perenungan akan kebenaran firman Tuhan, di mana hari ini kita akan belajar tentang keteladanan iman Lois dan juga Eunike selaku nenek dan juga ibu dari Timotius. Karena itu, mari perempuan-perempuan hebat, sebelum kita membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, kita akan terlebih dahulu berdoa untuk memohon bimbingan kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Allah Bapa yang Maha Baik ketika kami boleh berjumpa dalam media virtual di dalam perenungan firman Tuhan di program Lamp and Light yang boleh digagas oleh Dewan Pelkat PKP GPIB. Dan kami bersyukur di dalam perjumpaan kami dalam perenungan pada hari ini, kami juga akan belajar tentang keteladanan iman Lois dan juga Eunike sebagai perempuan-perempuan hebat di balik keberhasilan Timotius. Karena itu ya Bapa, ketika kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan pada saat ini, biarlah kami boleh dikuasai oleh Roh Kudus Tuhan, agar firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan bersama dapat kami pahami, dapat kami mengerti, dan sungguh-sungguh menjadi pegangan dalam kehidupan kami, agar kami sebagai perempuan-perempuan yang Tuhan berkati, mampu hidup sesuai dengan firman Tuhan di sepanjang kehidupan beriman kami hari lepas hari. Bersabdalah ya Bapa, karena kami semua anak-anak-Mu telah siap sedia untuk mendengarkannya. Demi Kristus firman yang hidup kami telah berdoa. Amin. Ya, ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pembelajaran tentang Lois dan juga Eunike dapat kita temukan di dalam pembacaan firman Tuhan yang dibacakan dari surat Paulus yang kedua kepada Timotius atau surat 2 Timotius pasalnya yang pertama. Kita bisa lihat mulai dari ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-18. Namun saat ini saya akan membacakannya khusus di ayatnya yang kelima. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Kemudian kita akan melanjutkan membaca dari surat 2 Timotius pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-17. Saya akan membacakannya. Ingatlah juga bahwa sejak kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan melalui iman kepada Kristus Yesus. Seluruh kitab suci diilhamkan Allah dan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang boleh membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan beriman kita hari lepas hari. Ibu-ibu, perempuan-perempuan hebat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di balik setiap orang-orang hebat, kita tahu pasti ada sosok yang mendukung atau memberikan didikan yang luar biasa. Ibu-ibu atau perempuan-perempuan hebat pasti pernah mendengar sebuah istilah yang mengatakan di balik laki-laki hebat ada istri yang luar biasa. Dan pasti di balik anak-anak yang sukses ada ibu, ada orang tua yang memberikan didikan yang luar biasa. Dan ini terjadi kepada diri Timotius. Siapa dari kita yang tidak mengenal siapa itu Timotius?
Bahkan kita bisa katakan Timotius ini menjadi seorang role model bagi pemuda-pemuda Kristen pada masa sekarang ini. Apalagi kita tahu ada firman, ada kata-kata Paulus yang disampaikan kepada Timotius. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Dan kata-kata ini, firman ini selalu dibacakan atau selalu menjadi pegangan bagi pemuda-pemuda Kristen pada masa sekarang ini. Dan kita juga tahu bahwa Timotius adalah seorang sosok yang hebat. Di usianya yang masih sangat muda, ia mampu menjadi pemimpin, ia mampu meneruskan langkah Paulus menjadi pengkhotbah, menjadi orang yang membimbing iman dari jemaat mula-mula yang dititipkan oleh Paulus kepada Timotius. Dan kita lihat keberhasilan Timotius begitu luar biasa dalam karya layan yang ia lakukan. Makanya saya bilang, siapa dari kita orang Kristen yang tidak tahu siapa itu Timotius? Dalam karya layannya, dalam kehidupannya, Timotius mampu menampilkan sosok pemuda yang luar biasa hebat, yang hidup takut akan Tuhan dan imannya sangat-sangat teruji di dalam kehidupannya. Dan ibu-ibu yang terkasih, perempuan-perempuan hebat, kita tahu ternyata dari pembacaan kita, di balik Timotius yang hebat itu, di balik nama Timotius yang dikenal oleh banyak orang, ada sosok Lois dan ada sosok Eunike selaku nenek dan juga selaku ibu dari Timotius. Kenapa Paulus bisa menyebutkan nama Lois selaku neneknya neneknya Timotius, dan menyebut nama Eunike selaku ibunya Timotius di dalam surat 2 Timotius pasal 1 ayatnya yang kelima tadi? Karena memang Paulus mengapresiasi apa yang dilakukan oleh kedua perempuan hebat ini, bahwa dikatakan tadi di ayat yang kelima, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Jadi kita bisa tahu bahwa Paulus ini sudah mengenal siapa itu Lois dan siapa itu Eunike, karena memang kedua perempuan ini bisa dikatakan adalah pengikut Paulus. Kedua perempuan ini adalah perempuan Yahudi yang kemudian menjadi Kristen dan menjadi pengikut Kristus yang setia. Bahkan bukan cuma setia, tetapi mereka juga mengajarkan, meneruskan, dan menurunkan iman mereka kepada Kristus kepada Timotius dari Timotius masih kecil. Jadi kita bisa lihat ibu-ibu yang terkasih bahwa keteladanan iman yang dimiliki oleh Timotius, kekuatan iman, bahkan dikatakan di ayat yang kelima, iman yang tulus ikhlas. Iman itu pertama-tama tumbuh dalam diri perempuan bernama Lois yang adalah neneknya Timotius, dan iman itu diteruskan kepada Eunike anaknya, dan Eunike pun meneruskan kepada anaknya Timotius. Dan kita bisa melihat bahwa didikan tentang firman Tuhan, didikan atau ajaran pengenalan akan Yesus pertama-tama dilakukan oleh Lois dan juga Eunike kepada Timotius dimulai dari Timotius masih kecil. Makanya tadi di pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-17, Paulus mengatakan, ingatlah juga bahwa sejak kecil engkau sudah mengenal kitab suci, yaitu kitab suci yang mengajarkan keselamatan melalui iman kepada Kristus Yesus. Jadi sejak kecil Timotius sudah diajarkan tentang Yesus, tentang iman kepada Kristus, dan juga tentang karya keselamatan Kristus sejak ia masih kecil. Karena itu ketika dia terus dididik, terus diingatkan, terus dikuatkan oleh neneknya, oleh mamanya Eunike, maka Timotius kemudian berkembang menjadi anak yang luar biasa imannya, kokoh teguh di dalam Kristus Yesus, dan menjadi anak muda yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan di sepanjang kehidupannya. Bahkan karya layannya begitu luar biasa.
ketika ia boleh menjadi teladan bagi orang-orang lain, maka kita lihat bahwa melalui Lois dan melalui Eunike lah Timotius boleh memiliki iman yang begitu luar biasa kepada Kristus dan dilanjutkan dengan karya layannya kepada orang-orang banyak bagi kemuliaan nama Tuhan. Jadi ibu-ibu yang terkasih, perempuan-perempuan hebat, kita bisa melihat bahwa memang pendidikan agama Kristen yang pertama itu dimulai dari keluarga. Pendidikan atau ajaran didikan tentang Kristus mula-mula memang harus dimulai dari keluarga. Dan itu adalah tugas kita sebagai ibu-ibu yang Tuhan berkati, sebagai perempuan-perempuan hebat di tengah kehidupan keluarga kita masing-masing. Maka itu menjadi tugas kita, bahwa kita harus menjadi pendidik-pendidik, kita harus menjadi penerus-penerus akan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan keluarga. Kita harus menjadi pendidik dan teladan bagi anak-anak kita yang dipercayakan Tuhan dalam kehidupan kita, untuk mereka mengenal siapa Tuhan Allah mereka, siapa Kristus yang telah memberikan karya keselamatan bagi kehidupannya. Dan kita percaya dengan didikan yang baik, dengan iman yang diteruskan, dengan keteladanan yang baik, maka niscaya anak-anak yang dititipkan Tuhan dalam kehidupan kita pasti akan bertumbuh menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang pertama kali harus diterapkan bahwa mereka hidup takut akan Tuhan. Maka mereka pasti akan bertumbuh menjadi anak yang sukses, anak yang luar biasa, anak yang diberkati Tuhan. Dan itu adalah tugas kita menjadi pendidik-pendidik yang unggul. Karena itu mari para perempuan-perempuan hebat, kenapa saya menyapa ibu-ibu sekalian dengan perempuan hebat? Karena saya tahu pasti ibu-ibu terkasih menjadi perempuan-perempuan yang hebat dalam kehidupan keluarga masing-masing. Ibu-ibu boleh meneladani apa yang dilakukan oleh Lois dan juga Eunike. Lois tidak berdiam diri sebagai seorang nenek, sebagai seorang oma, tetapi dia juga tetap menjadi teladan di masa tuanya bagi kehidupan Timotius. Dan begitu juga dengan Eunike, dia meneruskan apa yang ia terima dari ibunya Lois, dan dia mengajarkan kepada anaknya, mendidik anaknya untuk hidup takut akan Tuhan, sehingga Timotius menjadi luar biasa. Maka kiranya kita perempuan-perempuan hebat di tengah keluarga masing-masing boleh menjadi seperti Lois dan Eunike, menjadi teladan, menjadi pendidik-pendidik yang unggul, yang boleh menghasilkan anak-anak yang hebat, anak-anak yang sukses, anak-anak yang boleh melakukan karya yang luar biasa untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari ibu-ibu yang terkasih, perempuan-perempuan hebat GPIB, kita akan menutup perenungan kita pada saat ini dengan berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur pada saat ini kami boleh belajar keteladanan iman yang boleh ditampilkan oleh Lois dan juga Eunike selaku nenek dan ibu dari Timotius. Kami melihat dan kami mengenal bagaimana karya Timotius dalam kitab suci kami, di dalam Alkitab, bagaimana Timotius menjadi pelayan Tuhan yang begitu luar biasa, dengan sikap hidup yang takut akan Tuhan, bahkan keteladanan imannya tidak bisa diragukan lagi. Bahkan kami tahu Timotius telah menjadi role model bagi pemuda-pemuda Kristen pada masa sekarang ini. Karena itu kami juga bisa melihat apa yang diraih oleh Timotius tidak lepas dari apa yang dilakukan oleh Lois dan juga Eunike. Mereka boleh menjadi pendidik-pendidik yang unggul. Mereka boleh menjadi teladan-teladan iman, perempuan-perempuan hebat yang boleh menjadi berkat di tengah-tengah keluarga mereka. Karena itu ya Bapa, mampukan kami juga boleh menjadi perempuan-perempuan hebat, pendidik-pendidik unggul bagi keluarga kami, bagi anak-anak yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami, sehingga kami percaya Tuhan melalui didikan, melalui keteladanan iman kami, banyak penerus-penerus unggul yang akan kami hadirkan, baik dalam karya gereja maupun juga di dalam karya masyarakat. Dan biarlah melalui tangan didikan kami Tuhan, kami percaya banyak anak-anak muda hebat
yang akan bermunculan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan di dalam karya dan pelayanan yang boleh mereka lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya ibu-ibu Pelkat PKP dimanapun boleh berada, Tuhan boleh memberkati kehidupan kami semua dengan keluarga kami masing-masing. Biarlah apapun yang boleh kami kerjakan, apapun yang boleh kami karyakan, Tuhan boleh memberkati keluarga dan rumah tangga kami. Tuhan juga yang boleh memberkati suami, anak-anak terkasih. Biarlah damai sejahtera Allah saja yang boleh terus bertahta di dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga kami masing-masing. Kami juga berdoa saat ini Tuhan bagi Dewan Pelkat PKP GPIB yang boleh menggagas acara Lamb and Light ini. Kiranya Tuhan juga boleh memberkati mereka dalam karya layan yang Tuhan boleh percayakan. Biarlah ibu-ibu Dewan Pelkat PKP GPIB boleh semakin diberkati Tuhan untuk hidup mereka juga menjadi berkat dimanapun mereka boleh berkarya dan melayani Tuhan. Keluarga dan rumah tangga mereka Tuhan berkati, dan kami percaya mereka akan terus dijagai Tuhan, diberikan kesehatan dan kekuatan, dan mereka mampu untuk terus menjadi terang, menjadi garam di dalam karya pelayanan mereka hari lepas hari. Terima kasih ya Bapa atas semua kebaikan Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih para perempuan-perempuan hebat boleh menyaksikan program Lamb and Light pada saat ini. Kiranya kita boleh berjumpa lagi di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.